Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di depan kita ini ada iPad 3 yang kemarin itu sudah kita bahas ya. Dan ternyata tidak tahan lama. Jadi setelah dicas, namun saat dicabut itu waktu kurang lebih 2 atau 3 menit langsung mati kembali ya. Dan ini biasanya tuh baterai bermasalah. Ya, kita akan coba membongkar total ya. Nah, untuk pembongkaran di iPad 3 ini rada ngeri sedap. Karena kita buka dari atas ya. Dan kelihatannya iPad ini belum pernah dibongkar sama sekali. Jadi ya kita mesti hati-hati ya. Nah, untuk pembongkaran kita lepas dulu di touchscreen-nya. Nah, yang perlu diketahui untuk di iPad 3 ini touchscreen dan LCD terpisah. Ya, kita akan mulai eksekusinya ya. Nah, ini saya akan bantu dengan plat tipis. Setelah kita dapatkan ruang, kita lanjutkan dengan plastik ya. Dan ini hati-hati banget karena yang mesti kita pahami itu letak di mana fleksibel touchscreen-nya. Karena jika kita tidak tahu ya bisa robek ya. Oke, kita akan buka touchscreen-nya ya. Ya, sambil kita buka, kita lihat dulu ya untuk di spesifikasi iPad ini. Ya, jadi ini adalah iPad 3 untuk displaynya 9,7 inch. Lalu kameranya 5 megapiksel. Untuk RAM-nya itu hanya 1 GB. Nah, yang menarik adalah baterainya 11 ribuan mAh. Wow, kayak powerbank ya. Lalu HP ini dirilis tahun 2012 dan menggunakan LCD IPS ya, dan chipsetnya A5X. Wow. Jadi ya lumayan gede ya. Dan ini iPad ini merupakan generasi dimana banyak ditiru ya. Dan muncullah tablet, iPad tablet kala itu ya. Oke, ini sudah mulai terbuka untuk di bagian touchscreen-nya. Dan yang perlu hati-hati, kita mesti tahu ya di mana letak fleksibel touchscreen-nya. Setelah saya cari informasi, ternyata di sebelah kiri tombol home ya. Nah, itu yang mesti kita pahami. Karena jika kita akan bongkar terus kita baru pertama kalinya, kita mesti tahu dulu ya selahnya untuk bongkar. Nah, ini jujur saya baru kali ini ya untuk bongkar iPad 3. Ya, saya bantu dengan blower. Jika nggak punya, bisa menggunakan hair dryer. Nah, ini pastiin bagian yang sebelah kanan itu sudah kita seset seperti ini. Lalu di bagian area fleksibel touchscreen kita nggak perlu seset ya. Kita bantu dengan pemanasan lalu kita jengatkan supaya ya meminimalisir resiko ya. Wow. Ini kelihatannya banyak betul medan magnet ya untuk di setiap sisinya. Ya, ini di bagian terakhir ada area fleksibel ya, kita mesti hati-hati. Nah, ini bagian sampingnya saya seset dulu dan menyisakan untuk di bagian fleksibel touchscreen-nya. Ya, supaya aman kita tembak dengan blower, kita panasi ya.
sambil kita jengatkan pelan-pelan. Ya, jadi iPad ini displaynya 9,7 inch, ya hampir 10 inch ya. RAM-nya hanya 1 GB. Baterainya yang amazing guys, 11.000 mAh kurang lebih ya. Ya, saya tidak tahu pasti ya baterainya modelnya seperti apa. Nah, itu bisa diperhatiin ya, di bagian kiri pojok itu kan ada fleksibel ya. Itu yang mesti kita pahami di mana letaknya, supaya di saat kita nyeset itu tidak kebablasan. Oke, ini sudah terangkat ya untuk di bagian touchscreen-nya. Lalu kita akan bongkar baut-bautnya ya. Jadi kita bisa melihat di situ LCD itu terbaut sisi-sisinya. Jadi ada 4, kita mesti lepaskan dulu ya. Dan pastiin bautnya itu jangan kececer, karena untuk di iPhone ataupun iPad ya, itu biasanya baut terpengaruh ya. Jika kita salah posisi itu bisa nggak presisi, ataupun bahkan bisa neken PCB ya kalau di beberapa kasus iPhone. Ya, ini LCD sudah kita angkat dan ternyata baterainya modelnya seperti ini guys. Jadi ada 3, dan kelihatannya di saat saya itu pegang itu kayak apa ya, kalau baterai itu sudah apa ya kertasnya itu sudah nggak rata tapi kayak terisi angin gitu ya, kayak kembung tapi nggak kembung. Nah, itu biasanya baterai yang memang faktor usia ya. Oke, ini LCD-nya sudah kita lepas ya. Nah, untuk LCD ini sih kelihatannya di toko online masih ada ya. Touchscreen-nya pun juga masih ada. Oke, LCD sudah kita lepas. Kita lepaskan ini bagian di mesin PCB. Nah, ini ada baut, kita lepaskan. Wow, jadi baterainya ada 3 ya. Oke, kita akan coba lepas lagi setelah LCD. Sekarang touchscreen-nya kita lepas. Jadi memang ya susunannya seperti ini guys. Nah, ini pelan-pelan saja, jangan sampai robek ya. Jadi kali ini saya akan pastiin baterainya seperti apa kondisinya. Seharusnya ini ya solusi terbaik, ganti baterainya. Namun kali ini kita akan coba jumper air fuse. Iya. Nah, saya ini penasaran ya, apakah ada air fuse-nya. Oke, ini sudah terlepas ya untuk di bagian touchscreen. Dan ini fleksibelnya ya. Oke, lalu kita akan lepas di mesinnya. Ini bentuknya bagaimana ya untuk di baterainya, karena saya belum pernah bongkar juga ya untuk di iPad. Oke, kita coba angkat dulu baut-baut yang ada di mesin PCB ya. Nah, kayak ini konektor kita lepaskan ya. Jadi untuk baterai iPod ya, itu saya udah cek ya di toko online, itu masih ada tersedia ya. Ya, kisaran harganya itu ada yang 150, 200, macem-macem. Nah, kali ini kita akan coba seperti biasa ya, untuk baterai yang tidak mau ngangkat, kita akan jumper air fuse. Namun untuk mengetahui itu kan kita mesti angkat
baterainya kita pastiin ada nggak air fuse-nya. Jika nggak ada, ya ini sebagai bentuk konfirmasi juga ya sama pemilik, berarti harus ganti baterai. Oke, ini ada beberapa penutup solasi ya di bagian konektor atau soket. Kita mesti lepaskan. Jadi di tahun 2012 iPad ini sangat populer ya, sehingga pihak-pihak Android dari brand-brand lokal ataupun brand selain dari Apple ya, itu berlomba-lomba bikin tablet. Oke guys, ini sudah terangkat ya untuk di bagian mesin. Saya melihat ini nggak ada soket atau konektor ya antara mesin yang satu dengan satunya. Dia hanya nempel fleksibel ya, jadi kita nggak bisa lepas ya. Kalau kita mau ngangkat semuanya itu mesti kita lepaskan mesin yang bagian kanan tadi. Oke, kelihatannya untuk soketnya itu sudah bisa kita angkat bagian baterainya ya. Nah, untuk baterai ini kita bantu dengan cairan thinner ataupun kontak cleaner ya. Kita tinggal semprotin saja, lalu biarkan kurang lebih 1 menit ya, lalu kita tinggal lepaskan saja. Oke, jadi ini saya merasa untuk bagian lem di bawah baterai ini sangat kuat ya. Jadi kita mesti kasih thinner atau kontak cleaner itu lebih banyak. Oke, ini kelihatannya sudah terangkat semua. Lalu kita tinggal lepaskan saja ya. Ya, ini dia penampakan dari baterai iPad 3. Jadi ini baru pertama kalinya ya iPad ini dibongkar. Bentuknya itu 3 paralel ya. Nah, ini untuk di bagian frame atau tulangan, dan saya sertakan ya, itu jadi harga itu yang paling laris di angka 150.000 untuk baterainya. Oke guys, jadi kita akan coba pastiin dulu ya. Kita akan lepaskan ini bagian papan shot protectornya. Kita pastiin apakah ada air fuse-nya. Oke guys, setelah saya perhatiin ternyata ada air fuse-nya. Jadi dia itu bentuknya kotak warna hitam. Biasanya ada kode Q atau R. Nah ini, ataupun angka ya biasanya. Namun di 3 baterai ini hanya ada 1 air fuse yang ada di bagian tengah. Oke, kita langsung saja ya iseng-iseng berhadiah dengan cara jumper air fuse. Jadi untuk metode jumper air fuse ini berlaku untuk di Android ataupun di iPhone ya. Beberapa waktu yang lalu ya, saya pernah dapat kasus iPhone juga bisa di jumper air fuse saat kasusnya restart terus menerus. Oke, untuk penjamperan ya seperti biasa ya, kita tinggal sambungkan kutub 1 ke kutub satunya. Lalu kita tutup kembali ya. Jadi trik ini untuk mengupayakan agar tidak ganti baterai ya, lalu mempertahankan baterai originalnya. Simpelnya tinggal beli baterai baru, pasang. Oke guys, kita pasang kembali ya, kita rakit.
Dan ini kalau saya melihat secara fisik ya, baterainya itu dia tidak kembung, hanya saja kertas itu kayak sudah terisi angin ya, tapi tidak begitu keras ya, jadi lembek-lembek begitu. Tapi ya bisa dikatakan itu karena faktor usia ya, apalagi iPad ini kan dirilis tahun 2012, sudah 10 tahun yang lalu. Sewajarnya memang harus diganti guys. Namun kita akan coba trik ini apakah berhasil ya. Jikapun berhasil, saya tetap konfirmasi pemilik apakah tetap dipertahankan yang original dengan jumper air fuse ataupun ganti baterainya. Oke guys, kita akan coba, kita langsung kondisi dicas ya. Oke, nah ini kondisi dia nyala ya. Lalu kita cabut. Ya, ini saya biarkan ya beberapa waktu. Itu alhamdulillah tanpa ada mati ya. Lalu saya coba cas kembali. Ya, kelihatannya sih aman guys. Nah, ini saya biarkan hingga saya tinggal pengecasan sampai dia ke angka 100%. Artinya berarti ini terjadi penambahan ya. Dan mudah-mudahan sih tidak mati lagi. Oke, saya coba kamera. Kamera aman ya. Kalau awalnya itu saat buka kamera itu langsung mati guys. Jadi ya entah kenapa, mungkin nggak kuat ya baterainya. Nah, ini setelah kita bypass, air fuse-nya sudah kembali normal ya. Ya, artinya jumper air fuse itu bisa digunakan juga di iPad. Wow, ini kameranya lumayan ya. Ya, 5 megapiksel guys. Di tahun 2012 ya lumayan. Oke, fix ya. Jadi aman tanpa ada mati-mati. Lalu ya kita tinggal rapikan kembali ya, kita rakit. Jadi untuk pemasangan ulang itu pastiin baut-bautnya jangan sampai tertukar ya. Sesuaikan dengan posisi di awal kita nyopot. Ya, saya tidak tahu pasti ya berapa harga iPad ini pertama kali rilis. Mungkin sobat Teksa semuanya ada yang pernah menggunakan, ataukah perkiraan sampai puluhan juta ya di tahun 2012. Kalau sekarang ya sudah nggak keluar ya. iPad masih keluar atau tidak? Karena saya itu bukan pengguna iPhone ya, saya tak Android saja. Oke, ini tinggal saya rapikan kembali ya. Jadi historinya iPad ini berasal dari Bangka Belitung. Pemilik atau beliau tuh berkunjung ke counter sekalian ada kunjungan kerja, jadi mampir ke tempat saya dan menceritakan ya iPad ini sempat dibawa ke counter tapi ditolak ya. Ya mungkin bukan karena nggak bisa, tapi karena ya sudah ribet duluan ya. Nyari spare partnya ataupun yang lainnya, atau mungkin ya karena masih banyak kerjaan sehingga nolak ya.
Nah, saya terima ya karena beliau jauh ya, nggak mungkin kan. Wah, nggak saya terima kan. Apalagi ya ini bisa dijadikan konten ya, untuk informasi sekaligus tutorial. Dan kebetulan saya juga baru pertama kali ini untuk bongkar iPad ataupun untuk terima servisan iPad ya. Ya, saya tambahin lem, untuk lem touchscreen-nya warna hitam ya. Dan ini bekas plastik guys. Jadi sebelumnya itu ada plastiknya ya. Dari awal pembelian 10 tahun yang lalu, plastik nggak dibongkar sama pemilik. Akhirnya saya lepas sehingga meninggalkan seperti lem-lem ya. Nah ini, jadi ini sisa lem dari plastik ya. Bisa dibayangkan, mulai dari pembelian 10 tahun hingga saya menggelentek ya. Aduh. Ya karena terpaksa saya kelentek. Saya main blower ya saat bongkar touchscreen. Supaya tidak mengganggu ya saya kelentek ya untuk di plastiknya. Nah ini banyak sekali sih sisa lemnya ini. Wah ini saya merasa ini tabletnya lumayan gede ya, nyaris seperti laptop. Ya ini sudah kita pasang semuanya. Kita nyalakan ya. Dan apakah kuat ngangkat? Ya jelas kuat ya, karena sudah kita bypass. Biasanya faktor dia itu tidak mampu ngangkat karena Airvios-nya sudah lemah. Dengan cara membypass itu sudah bisa menyalurkan ya, sehingga tidak terjadi mati lagi. Nah untung ada Airvios-nya, kalau nggak ada ya harus ganti ya. Namun keputusannya ya saya kembalikan sama beliau ya, pemilik. Kalau mengkonfirmasi dengan saya nanti akhirnya diganti ya saya carikan ya untuk baterainya. Oke, ini kelar ya. Dan saya untuk di hari kemarin ya, hari Jumat nggak bisa upload guys karena ada urusan, sehingga baru ini ya bisa upload ya. Ini untuk touchscreen aman ya setelah kita bongkar. Dan mungkin ada yang bertanya ya, Bang itu kira-kira berapa ongkosnya? Kalau ongkos kayak gini biasanya saya serahkan sama pemilik ya. Gratis boleh, seikhlasnya boleh. Yang penting sudah dibikin konten itu. Jadi ada simbiosis mutualisme, simbiosis, nggak tahu lah. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.